Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Triwardani, 24120 4039. Saya mau presentasi tentang aplikasi perangkat lunak di fasilitas pelayanan kesehatan atau Pasienkes. Di sini ada pendahuluan, latar belakang layanan kesehatan Indonesia, terutama di daerah terpencil, sering sekali mengalami kendala dalam hal pencatatan dan laporan kesehatan masyarakat. Berbagai penyakit dapat dicegah melalui imunisasi, namun banyak fasilitas pelayanan kesehatan Pasienkes masih menggunakan metode manual yang berdampak pada kualitas data dan kemudahan pemantauan. Mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi di Pasienkes untuk meningkatkan efektivitas dalam pencatatan dan pelaporan kesehatan. Menyajikan solusi berbasis aplikasi untuk memperbaiki proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan data kesehatan di Pasienkes. Ini ada aplikasi pelaporan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang sering disingkat dengan PD3I. Definisi sistem PD3I ini adalah sistem untuk melaporkan penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Sistem ini berfokus pada pencatatan imunisasi untuk mencegah penyebaran penyakit tertentu. Mengapa dibutuhkan? Aplikasi ini dikembangkan karena sistem manual tidak lagi efektif, sehingga dirancang aplikasi sistem informasi laporan imunisasi atau disingkat dengan SLIMUN yang dibangun menggunakan Microsoft Excel dan VBA. Nah, mengapa dibutuhkan? Nah, sering terjadi itu pertanyaannya, kenapa dibutuhkan? Nah, ini karena masih banyak wilayah yang belum memiliki data imunisasi yang valid, terutama di daerah yang dengan aplikasi ini terutama di daerah yang rawan penyakit. Dengan aplikasi ini, pencatatan data imunisasi dapat dilakukan secara lebih efisien. Terus di sini ada peningkatan kekebalan tubuh masyarakat. Tujuan utama dari PD3I adalah untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, sehingga risiko sakit berkurang, identifikasi cakupan imunisasi yang rendah. Sistem ini juga membantu mengidentifikasi daerah yang cakupan imunisasinya rendah, sehingga upaya peningkatan imunisasi dapat dilakukan secara lebih terarah. Nah, penerapan di berbagai Pasienkes PD3I diterapkan di puskesmas, klinik, dan posyandu yang menjadi tempat utama layanan imunisasi di Indonesia. Nah, ini ada manfaat sistem PD3I bagi pelayanan kesehatan. Nah, ini pertama, fungsi utama. Sistem ini mendukung pengisian dan imunisasi entry
kasus analisis, dan data penyimpanan informasi yang akurat. Manfaat operasional meningkatkan efisiensi pencatatan data dan mengurangi beban administrasi petugas kesehatan, mempermudah akses informasi riwayat imunisasi individu dan data kesehatan yang relevan. Peran dalam penyebaran penyakit peran dalam mencegah penyebaran penyakit dengan data yang lebih terorganisir. PD3I berperan penting dalam memantau kecakupan imunisasi dan mengidentifikasi risiko penyebaran penyakit yang dapat dicegah. Tujuannya, yang pertama di sini ada jenis data yang dikumpulkan dalam sistem PD3I. Data demokrasi berisi data pribadi seperti nama, tanggal lahir, dan alamat riwayat kesehatan pasien. Mencatat riwayat penyakit dan kondisi kesehatan pasien dapat mempengaruhi kebutuhan imunisasi. Data kunjungan informasi kunjungan pasien seperti tanggal dan alasan kunjungan ke Vayenkes. Data laporan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan status kesehatan pasien sebelum dan sesudah imunisasi, data imunisasi, jenis dan jadwal vaksin yang telah diterima oleh pasien termasuk imunisasi lanjutan. Data PD3I, data tindakan medis yang diambil terkait penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, dan data epidemiologi tentang faktor risiko dan pola penyebaran penyakit untuk membantu perencanaan kesehatan di daerah tertentu. Nah, yang kedua ini sistem manajemen posyandu untuk kesehatan ibu dan anak atau yang lebih dikenal dengan KIA. Nah, definisi dan kegunaan sistem KIA ini dibuat untuk membantu posyandu dalam pencatatan dan kesehatan ibu dan anak. Fokus utamanya adalah perkembangan anak dan kesehatan ibu. Aplikasi ini mencatat berbagai data kesehatan anak seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan catatan imunisasi, memungkinkan kader posyandu mencatat data secara manual. Membantu mempercepat proses pelaporan data kesehatan ke pihak terkait. Nah, selanjutnya ini pengembangan sistem kesehatan ibu dan anak. Meningkatkan efisiensi pencatatan di posyandu. Dengan sistem ini, pencatatan data ibu dan anak di posyandu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Mempermudah pengelolaan data. Sistem ini mempermudah kader posyandu dalam memantau dan pengambilan keputusan berbasis data. Metode perancangan desain sistem menggunakan Unified Modeling Learning atau disingkat dengan UML, dan mencakup elemen seperti diagram aliran data untuk menunjukkan interaksi antar komponen dalam aplikasi. Nah, terus ada aplikasi KIA di Vayenkes. Penerapan di klinik dan di rumah sakit. Selain di posyandu, aplikasi ini dapat diterapkan di klinik dan rumah sakit untuk membantu pencatatan dan pemantauan kesehatan ibu dan anak. Aplikasi ini mendukung posyandu dalam mengelola administrasi dan pemantauan perkembangan anak seperti mencatat berat dan tinggi badan, serta memastikan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap, menyediakan grafik pertumbuhan anak yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan kesehatan anak secara berkala. Data-data yang dikelola dalam aplikasi kesehatan ibu dan anak. Data ini meliputi informasi dasar ibu dan anak yang terdaftar di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya.
Data penimbangan dan pemeriksaan mencakup hasil penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi anak yang dilakukan secara berkala, rekam medis, data kesehatan ibu dan anak yang mencakup imunisasi dan riwayat pelayanan kesehatan di posyandu. Diagram aliran data DFD menggunakan DFD untuk menggambarkan bagaimana data bergerak melalui sistem dan bagaimana berbagai fungsi saling berinteraksi dalam sistem. Terus di sini ada proses pengelolaan data dalam sistem PD3I dan KIA. Alur data input, proses output. Nah, di sini ada input pencatatan data imunisasi, riwayat kesehatan data, penimbangan dan pengukuran serta dan epidemiologi. Terus ada proses data diproses menjadi informasi yang berguna seperti grafik pertumbuhan statistik, imunisasi dan analisis epidemiologi. Terus output hasil pengolahan data digunakan untuk pelaporan ke pihak terkait pemantauan keputusan dalam intervensi kesehatan. Ya, nah, yang terakhir pengumpulan data primer hasil wawancara langsung dan data sekunder itu hasil studi literatur, buku dan internet. Sebagai acuan dalam pengembangan Sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi. Nah, di sini ada kesimpulan keuntungan penggunaan Slimun atau aplikasi Slimun dan KIA. Aplikasi Slimun ini di posyandu telah meningkat akurasi pencatatan imunisasi dan meningkat akurasi pencatatan imunisasi dan membantu pemantauan cakupan imunisasi berdasarkan wilayah. Aplikasi KIA memudahkan pencatatan perkembangan kesehatan ibu dan anak, mengurangi kesalahan data dan pemantauan permasalahan dan solusi masih terdapat kendala. Di kadar posyandu dapat memantau kesehatan anak secara berkala, terus permasalahannya ada dan solusi masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian ID pasien dalam data imunisasi dan surveillance PD3I. Penggunaan standar ID pasien akan sangat membantu mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Yang terakhir di sini saran pengembangan masa depan. Saran diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi kader posyandu. Nah, ini sarannya. Untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi, perlunya pengembangan sistem agar dapat diintegrasikan dengan sistem kesehatan nasional, memungkinkan data dari berbagai aplikasi terkumpul dalam satu basis dari nasional. Mohon maaf, dari terkumpulnya dalam satu basis dan nasional. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk presentasi. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya. Nah, ini sebenarnya adalah tugas kelompok karena saya tidak mendapatkan kelompok, jadi saya presentasi sendiri. Mohon pengertiannya Bapak Ibu, dosen pengampu dan pendamping saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.